Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Adik-adik, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan, tepatnya perbandingan senilai. Nah, yang kita bahas kali ini memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih perbandingan senilai itu? Nah, perbandingan senilai itu adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Ya, kalau di dalam grafik nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau salah satu nilainya ini naik, nanti pasti di sini akan naik terus seperti ini ya. Kalau menurun, nanti juga pasti akan menurun. Nah, kita lanjut. Nah, contoh kasus dalam perbandingan senilai itu, yang pertama waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan, kemudian waktu download dan besar file yang di-download, kemudian banyak bahan baku dan banyak produksi barang, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan perusahaan, jumlah hewan ternak dan banyak makanan ternak. Nah, setelah itu kita lanjut. Di sini ada rumus perbandingan senilai. Rumusnya seperti ini: A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, di mana A1 per B1 itu perbandingan antara A1 banding B1 dan A2 per B2 itu perbandingan antara A2 banding B2. Nah, langsung pada contoh soalnya. Di sini suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp300.000. Akan tetapi, pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerjaan ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Nah, yang pertama, kita harus mencari apa sih yang diketahui dulu. Nah, A1-nya siapa? A1-nya 6. Nah, di sini 6 pekerja di sini kita misalkan sebagai A1 ya. Kemudian B1. B1 siapa? Oh, B1-nya itu besar gajinya sebanyak 300.000. Kemudian A2. A2 apa? Oh, ini pekerjanya jika ditambah menjadi 8 orang. Nah, yang ditanya apa? Jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya ketika ditambah menjadi 8 orang. Nah, jadi kita mencari B2-nya ya. Nah, sekarang caranya gimana? Seperti rumus yang tadi, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tinggal kita masukkan saja. A1-nya siapa sih? Oh, A1-nya 6, B1-nya 300.000. Jadi 6 per 300.000 sama dengan A2-nya 8, jadi 8 per B2. Setelah ini nanti kemudian lakukan kali silang. 6 kali B2 dan 8 kali 300.000. 6 kali B2 berapa sih? 6 B2 sama dengan 300.000 kali 8. Jadi B2 kali 6 sama dengan 2.400.000. Maka B2-nya 2.600.000 ini dibagi dengan 6. Jadi berapa sih B2-nya? Oh, 400.000. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah Rp400.000. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat cake ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Nah, di sini kita lihat dulu yang diketahui apa. Oh, tepung terigu dibanding ubi jalar itu 1:2. Nah, seperti ini. Kemudian ternyata ubi jalarnya itu ada 500 gram. Nah, di sini A1.
A1-nya ini ya, tepung terigu, kemudian A2-nya itu ubi jalar. Kemudian B2-nya 500 gram. B2 tadi siapa? Oh, ubi jalarnya. Nah, yang ditanyakan berarti apa? Oh, B1. Kita mencari banyak tepung terigunya. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi, kita menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tinggal kita masukkan saja. A1-nya berapa sih? Oh, 1. A2-nya 2. B1-nya belum. B1-nya yang dicari. Kemudian B2-nya 500. Tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi 1 per B1 sama dengan 2 per 500. Kemudian ini kita kali silang. Jadi 2 kali B1, oh 2B1 sama dengan 500 kali 1 berapa? Oh 500. Jadi B1-nya 500 dibagi 2. Berapa 500 dibagi 2? Oh 250. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa banyak tepung terigu yang dibutuhkan itu sebanyak 250 gram. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Langsung latihan soal perbandingan senilai pada 5.3. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Jika iya, jelaskan. Nah, yang pertama seperti ini, kalian lihat. Untuk X dan Y-nya, X-nya di sini 2, 3, 8. Jika nilai X-nya 2, maka Y-nya 8. Jika X-nya 3, maka Y-nya 12. Jika X-nya 8, maka Y-nya 24. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Kita lihat dulu, kita cari satu-satu. Tapi sebelumnya kalian lihat saja, di sini 2, 3, 8. Ini 8, 12, 24. 8 sama 12 jaraknya berapa? Ini jaraknya berapa? Nanti apakah sama? Nah, caranya gimana? Seperti ini. Kita buat seperti ini. X per Y sama dengan 2 per 8. X-nya berapa? Oh, 2. Y-nya berapa? 8. Jadi 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Oke, 1 per 4 ya. Ini kita kecilkan. Ini semuanya kita bagi 2 ya. Ini bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Jadi 1 per 4. Sekarang kita mencari yang 3 per 12. Jadi X, Y-nya 3 per 12. Oh, ternyata sama 1 per 4. Nah, apakah yang berikutnya ini 8 per 24 ini? Apakah ini 8 per 24 ini juga sama 1 per 4 perbandingannya? Oh, ternyata beda, perbandingannya 1 per 3. Nah, ini kita bagi 8 semua. Berapa? Oh, 1 per 3. Nah, dari sini ada yang tidak senilai, yaitu 8 dan 24 ini. Nah, jadi tabel berikut ini merupakan perbandingan tak senilai. Ya. Kita lanjut pada tabel berikutnya. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Dengan soal yang sama ya. Di sini X-nya 6, Y-nya 18, X-nya 10, Y-nya 30, dan X-nya 14, Y-nya 42. Nah, penyelesaiannya, nah yang pertama sama seperti tadi, 1 per 3 ya, perbandingannya 1 banding 3. Kemudian yang kedua ini juga 1 per 3. Kemudian yang ketiga juga 1 per 3. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sama, berarti ini jelas perbandingan ini adalah senilai. Nah, jadi tabel B merupakan perbandingan senilai. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Tabel berikutnya di sini X, Y-nya. Jika X-nya 2, maka Y-nya 12. Kemudian X-nya 4, maka Y-nya 24. Ini X-nya 6, Y-nya 36. Sehingga penyelesaiannya, nah kita lihat di sini apakah ini senilai atau tidak. Sama seperti tadi ya. Nah, ternyata ini 1 per 6 perbandingannya. 1 per 6. Terus kemudian ini kedua juga 1 per 6. Kemudian yang terakhir, apakah juga 1 per 6? Oh, ternyata sama 1 per 6. Nah, kalau sama semua, jadi perbandingannya ini senilai ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya.
Nah, di sini 1 per 1, 3 per 9, 4 per 16. Nah, kalian lihat di sini apakah ini senilai? Nah, kita lihat. Di sini 1 per 1 kan tetap sama, 1 banding 1 ya ini jadi. Kemudian kalau 3 per 9, apakah juga 1 banding 1 kan tidak, 1 banding 3. Nah, dari sini sudah jelas terlihat bahwa tabel D ini tidak senilai ya. Jadi tabel D ini tidak senilai. Nah, seperti ini adik-adik untuk soal ini. Nah, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, manakah grafik berikut ini yang bukan menunjukkan grafik perbandingan senilai? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini ada sebuah grafik. Nah, di sini nanti kita ambil titiknya ya. Nah, yang pertama kita ambil titik 1,3 dan negatif 1, negatif 3. 1,3 mana? Oh, 1,3 sini. Kemudian negatif 1, negatif 3 mana? Oh, di sini. Nah, kita pakai cara yang seperti tadi. X per Y sama dengan O, X-nya 1 kan ini. Y-nya 3, jadi 1 per 3. Kemudian yang berikutnya juga sama. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 3. Oh, ternyata perbandingannya sama, 1 per 3. Nah, jadi kalau sama-sama 1 per 3, jadi grafik ini merupakan perbandingan senilai. Karena sama-sama perbandingannya 1 banding 3 ya. Sekarang kita lanjut grafik berikutnya. Nah, di sini grafiknya berbentuknya seperti ini, seperti parabola. Nah, kalau seperti parabola ini sudah jelas ini merupakan bukan perbandingan senilai. Ya, bukan. Nah, kita buktikan aja dulu. Nah, kita ambil titik 1,1 di sini, 1,1 dan negatif 1,1. Nah, ini sudah jelas nanti perbandingannya. Perbandingannya ini jelas 1 banding 1. Yang satunya sudah jelas negatif 1 banding 1. Nah, dari sini sudah jelas perbandingannya sudah tak senilai. Nah, kalau bentuk parabola jelas tidak senilai ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Nah, di sini kita ambil 2 titik juga. Kita ambil titik 2,1 dan negatif 2, negatif 1. 2,1 di mana? Oh, di sini. Negatif 2, negatif 1. Oh, di sini. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, ternyata yang pertama, titik pertama ini perbandingannya 2 banding 1. Kemudian yang titik yang kedua ini perbandingannya berapa sih? Oh, ternyata setelah dikecilkan juga 2 banding 1. Nah, ternyata grafik ini senilai. Nah, kita lanjut grafik yang terakhir. Nah, ini. Kita ambil 2 titik juga. Titik yang pertama 2,2 dan titik yang kedua negatif 2, negatif 2. Di sini ya, yang pertama, yang kedua di sini. Ini sudah jelas senilai ya. Nah, ternyata bandingannya 1 banding 1 semua. Semua sama, ini jelas senilai. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan X dan jarak yang ditempuhnya Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Tentukan sepeda motor yang dia kendarai dalam kilometer per jam. Nah, di sini ada tabel. Nah, waktu jam itu sebagai X, jarak atau kilometer terus sebagai Y. Nah, kalau 1 jam, maka jaraknya 40 km. Kalau 2 jam, jaraknya 80 km. Kalau 3 jam, jaraknya 120 km. Nah, kita pakai rumus kecepatan V sama dengan S per T. Nah, V sama dengan S per T. V itu apa? Oh, V kecepatan. S itu apa? Oh, jarak. Nah, maaf ini T. T itu waktu. Nah, kemudian, tinggal kita masukkan saja. Nah, S jarak. Oh, jaraknya berarti Y ya. Jadi Y per X sama dengan 40 per 1, 40 km per jam.
Ini yang pertama. Kemudian sudah jelas ya. Yang kedua ternyata juga sama. 80 dibagi 2 juga 40 km per jam. Kemudian yang ketiga juga sama, 40 km per jam. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kecepatan sepeda motor yang Andi kendarai itu adalah 40 km per jam. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, yang diketahui apa? Oh, tepung terigu. Tepung terigu kita misalkan sebagai A1, tadi sebanyak 2 gelas takar. Kemudian cookies yang dibuat berapa? Oh, cookiesnya tadi dimisalkan B1, ternyata dapat dibuat 3 lusin. Nah, kemudian jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar, nah 12 gelas takar itu kita misalkan sebagai A2, maka kita mencari banyak cookies atau B2-nya berapa lusin. Nah, kita buat cara yang sama seperti contoh soal yang tadi. Kita pakai rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Tinggal kita masukkan saja. A1-nya berapa? Oh, 2. Oh, jadi cookiesnya berapa sih? Oh, cookiesnya tadi kan B1. Oh, B1-nya 3. Jadi 2 per 3 sama dengan A2-nya 12 per B2. Nah, ini. Kemudian ini kita kali silang. Jadi 2 kali B2 berapa sih? Kemudian sama dengan 12 kali 3. Jadi 2B2 sama dengan 12 kali 3. 12 kali 3 berapa? Oh, 36. Jadi B2-nya 36. 36 ini dibagi dengan 2. Nah, ternyata ada 18. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa jika Ulul mengubah resep menjadi 12 gelas takar tepung terigu, maka banyak cookies yang dapat dibuatnya ada 18 lusin. Nah, seperti ini adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.